Saya Yohanes Yogi Talenta dari kelompok A akan menjelaskan materi berikutnya mengenai tantangan dan peluang globalisasi. Pada 1492, Columbus menegaskan kembali apa yang telah lama dikatakan oleh para astronom. Dunia itu bulat dan lautan bisa berlayar dengan aman. Ternyata dunia dihuni oleh orang-orang dan bahasa yang hidup dalam isolasi satu sama lain, dengan perbedaan besar dalam perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Perdagangan dunia yang terjadi setelah pelayaran Columbus telah mendekatkan masyarakat dan budaya ini. Revolusi industri benar-benar merupakan fenomena di seluruh dunia yang didorong oleh ekspansi perdagangan antar negara. Kemudian pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman menulis sebuah buku yang berpengaruh yang menyatakan bahwa dunia sekarang datar. Yang dia maksud adalah bahwa internet dan komunikasi global telah sangat mengurangi keuntungan ekonomi dan budaya negara-negara maju. Friedman berargumen bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sedang berjuang untuk kehidupan ekonomi mereka, bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, pasar, sumber daya, dan bahkan ide-ide dengan penduduk yang sangat terdidik dan termotivasi di daerah-daerah berupah rendah di dunia yang kurang berkembang. Globalisasi ini menghadirkan keduanya tantangan dan peluang bagi perusahaan bisnis. Kemudian muncul pertanyaan, apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi manajemen? Jawabannya itu sederhana, yaitu semuanya. Munculnya internet ke dalam sistem komunikasi internasional yang hebat telah secara drastis mengurangi biaya pengoperasian dan transaksi dalam skala global. Pelanggan atau konsumen sekarang dapat berbelanja di pasar dunia, mendapatkan informasi harga dan kualitas dengan handal dalam 24 jam sehari. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam skala global mencapai pengurangan biaya yang luar biasa dengan mencari pemasok berbiaya rendah dan mengelola fasilitas produksi di negara lain. Perusahaan layanan internet seperti Google dan eBay dapat mereplikasi model bisnis dan layanan mereka di banyak negara tanpa harus mendesain ulang infrastruktur sistem informasi biaya yang tetap mahal. Perusahaan digital yang muncul atau yang sedang berkembang. Perusahaan digital adalah perusahaan yang semua hubungan bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Proses bisnis inti dicapai melalui jaringan digital yang mencakup seluruh organisasi atau menghubungkan beberapa organisasi. Proses bisnis mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang terkait secara logis yang dikembangkan organisasi dari waktu ke waktu untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik dan cara unik di mana aktivitas ini diatur dan dikoordinasikan. Mengembangkan produk baru, menghasilkan dan memenuhi pesanan, membuat rencana pemasaran, dan memperkerjakan karyawan adalah contoh proses bisnis, dan cara organisasi menyelesaikan proses bisnis mereka dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif. Aset utama perusahaan seperti kekayaan intelektual, kompetisi inti, serta aset keuangan dan aset manusia dikelola melalui sarana digital. Di perusahaan digital, informasi apapun yang diperlukan untuk mendukung keputusan bisnis utama tersedia kapan saja dan di mana saja. Perusahaan digital merasakan dan merespons lingkungan mereka jauh lebih cepat daripada perusahaan tradisional. Perusahaan digital menawarkan peluang luar biasa untuk organisasi dan manajemen global yang lebih fleksibel. Di perusahaan digital, pergeseran waktu dan pergeseran ruang adalah hal yang biasa. Selanjutnya, tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Apa yang membuat sistem informasi begitu penting saat ini? Mengapa bisnis berinvestasi begitu banyak dalam sistem dan teknologi informasi? Di Amerika Serikat, lebih dari 21 juta manajer dan 154 juta pekerja dalam angkatan kerja mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi sangat penting untuk menjalankan bisnis sehari-hari di Amerika Serikat dan sebagian besar negara maju lainnya, serta mencapai tujuan bisnis strategis. Kemudian ada saling ketergantungan yang tumbuh antara kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi dan kemampuannya untuk menerapkan strategi perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Apa yang ingin dilakukan bisnis dalam 5 tahun seringkali bergantung pada kemampuan sistemnya. Meningkatkan pangsa pasar, menjadi produsen berkualitas tinggi atau berbiaya rendah, mengembangkan produk baru,
dan meningkatkan produktivitas karyawan semakin bergantung pada jenis dan kualitas sistem informasi dalam organisasi. Dari grafik tersebut atau bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sistem kontemporer ada saling ketergantungan yang tumbuh antara sistem informasi, perusahaan, dan kemampuan bisnisnya. Perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis semakin membutuhkan perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan telekomunikasi. Seringkali apa yang diinginkan oleh organisasi bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya. Contohnya seperti sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memperoleh data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis seperti daftar gaji, kemudian manajer penjualan menggunakan jaringan komputer dan situs pencari web untuk mendapatkan tampilan instan mengenai hasil penjualan produk mereka.